Tragedi kebakaran gedung Teradron di Kemayoran yang menewaskan 22 orang kini memasuki babak baru, di mana polisi telah resmi menetapkan Direktur Utama Teradron Indonesia sebagai tersangka. Lantas, seperti apa perkembangan penyidikan dan sejauh mana pemerintah daerah memastikan bahwa setiap gedung yang ada di ibu kota benar-benar layak fungsi dan aman bagi para pekerjanya? Kita akan bahas bersama dengan AKBP Robi Heri Saputra selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, serta staf sus Gubernur DKI Jakarta Nirwono Yoga. Selamat petang Bapak-Bapak. Ya, selamat petang Mbak Susa, selamat petang Pak Robi. Baik, selamat petang pula. Terima kasih telah meluangkan waktunya, Mas Nirwono. Ya, Kita sambil menunggu AKBP Robi Heri untuk bergabung, saya ingin menanyakan terkait dengan evaluasi apa sih sebenarnya yang paling menjadi perhatian dari Gubernur Jakarta atas peristiwa yang terjadi pada Selasa siang kemarin ini? ya, yang pertama tentu arahan Pak Gubernur kemarin ya kepada keluarga korban sudah diberikan fasilitas yang membutuhkan segera ya. Ditindaklanjuti tentu dengan bangunan-bangunan yang ada di Jakarta ya secara umum. Belajar dari kasus Teratron tadi ada 3. Yang pertama, seluruh izin dari PBG atau Persatuan Bangunan Gedung yang diberikan nama IEB, izin mendirikan bangunan, sedang dilakukan pengecekan kembali oleh Dinas Citata. Kemudian yang kedua, dari Dinas PTSP ya mengeluarkan sertifikat layak fungsi, sedang dikaji gedung-gedung mana saja yang setelah 5 tahun sesuai dengan usia dari SLVF tadi, diperpanjang atau tidak, dilakukan evaluasi atau tidak, sehingga kita akan ketahuan kesiapsiagaan terutama di lapangan. Dan ketiga, dengan Disnas Gulkarmat yang memberikan sertifikat kesiapan terhadap mitigasi bencana terutama kebakaran, juga diberikan tugas untuk segera mengecek kembali bagaimana gedung-gedung yang di atas 8 lantai atau di bawah 8 lantai ke bawah, kemudian usia bangunannya ada di atas di bawah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Untuk memastikan seluruh gedung per tingkat tadi memiliki kesiapsiagaan terhadap jalur evakuasi, peralatan fasilitas terutama padam kebakaran, dan juga simulasi terhadap para penghuni maupun pekerja yang bekerja di bangunan gedung. Nah, selain itu juga yang menjadi catatan kami yaitu ada tambahan yaitu kepada jenis usahanya nih Mbak Susa. Jadi selain kesiapan gedung, jenis usaha di bangunan-bangunan gedung tersebut juga harus dipastikan apakah usaha yang dilakukan gedung tadi memiliki risiko jika terjadi kebakaran, dan kemudian apakah sudah melakukan antisipasi maupun mitigasi kebakaran jika usaha tersebut risikonya kebakaran. Misal, selain tadi baterai ya, bagaimana juga dengan gedung-gedung yang punya usaha misalnya tabung gas gitu ya, atau bahan-bahan yang juga mudah terbakar, sehingga dengan demikian pembelajarannya adalah seluruh gedung diharapkan memiliki kesiapsiagaan terhadap kebakaran. Kira-kira itu. Baik, nah terkait dengan jenis usaha yang dikaitkan juga dengan Ya, standar keamanan yang harus dimiliki. Kan kalau Teradron ini merupakan perusahaan atau toko yang menjual belikan ya, drone. Dan ada baterai yang ternyata juga memiliki potensi ya, bahaya yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya mungkin pertama terkait ya. dengan regulasi. Apakah jenis usaha dikaitkan dengan standar keamanan tertentu sebelumnya sudah ada atau memang belum ada sehingga akan dibuat ke depannya? Ya, secara umum bisa dikatakan ini ada 2 perizinan yang berbeda, Susah. Tadi yang saya katakan di awal, kalau izin bangunan gedung ada di Dinas Citata dan juga ada di Dinas PTSP untuk mendapatkan PBG dan PTSP-nya sebagai pemberikan SLF-nya. Sementara kalau jenis usaha itu kepada Dinas Perdagangan dan Industri. Ini pintu yang berbeda di mana usahanya juga beragam ya. Artinya begini, jenis usaha tadi perlu dilakukan identifikasi apakah usaha tadi usaha yang mengandung risiko kebakaran tinggi atau tidak ya. Selain baterai nikel tadi misalnya, kendaraan listrik misalnya, atau usaha tadi yang ada tabung gasnya, bahkan juga misalnya kalau dia merupakan pabrik plastik misalnya ya, toko-toko yang menjual bahan-bahan yang mudah terbakar seperti dari plastik ataupun juga tabung-tabung gas. Jadi kan penanganan kebakaran juga berbeda. Nah, jenis usahanya tadi yang sedang dilakukan identifikasi untuk memastikan tingkat risiko kebakarannya seberapa besar, bagaimana si pengelola gedung atau pemilik usaha tadi melakukan antisipasi, dan yang ketiga adalah bagaimana kesiapan bangunan itu sendiri. Jadi ini sedang namanya dipilah atau diidentifikasi supaya penanganannya bisa segera dilakukan. PR berikutnya yang sedang disiapkan dilakukan audit bangunan tadi.
audit bangunan gedung akan dilakukan terhadap bangunan-bangunan gedung yang sudah memiliki izin tadi, apalagi kalau tidak ada izinnya, tentu perlu ada dilakukan penelitian untuk memastikan apakah bangunan gedung tadi masih memiliki izin PBG dan SLF atau tidak. Nah, sementara izin usaha, nah ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan tadi akan memastikan usaha-usaha dagang yang mereka lakukan tadi memiliki risiko besar terhadap kebakaran atau tidak. Ya, Baik. kira-kira itu, Mbak. Bisa. Baik, sebenarnya saya ingin tertarik juga melihat apa saja dokumen yang dimiliki dan kelengkapan terkait dengan alat bukti. Tetapi memang kita masih menunggu ya AKBP Roby Heri Saputra, Kasat Ya, Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat untuk bisa bergabung terkait dengan hal ini. Tapi mungkin sebagai staf sus dari Gubernur Jakarta, ada informasi nggak sih Mas Nirwono yang didapatkan ya, terkait dengan kelengkapan dokumen-dokumen dan juga alat bukti apa saja mungkin yang bisa didapatkan dari peristiwa ini? Karena kan informasi itu sangat luas beredar dan liar sekali, ya, mengatakan awalnya gedungnya tidak sampai lebih dari 5 lantai, tetapi ditambahkan ya, dan berbagai macam. Nah, mungkin dalam hal ini sepengetahuan dari pihak gubernur seperti apa? ya. Ya, kalau itu yang sedang diteliti oleh teman-teman dari Dinas Citata tadi, ada kelengkapan dari PBG atau IMB ya, izin mendirikan bangunan atau persyaratan bangunan gedung. Nah, di situ akan diketahui izin pertama kali mendirikan bangunan tadi itu berlantai berapa. Apakah 3 atau 4 ya, terus kapan ya. Sehingga dipastikan bahwa bangunan gedung tadi itu aslinya berapa lantai dan kapan itu diberikan. Itu yang pertama. Kedua, pada saat pemberian PBG akan diikuti juga dengan pemberian SLF tadi, sertifikat layak fungsinya. Nah, pada saat sertifikat layak fungsi tadi diberikan kepada bangunan gedung, posisinya itu bangunan gedung pada lantai keberapa? Bangunan yang lama atau bangunan yang baru? Nah, ketiga, nanti kita akan mengetahui pada saat penambahan lantai yang baru seperti sekarang, itu dilakukan pada tahun keberapa, apakah SLF-nya masih berfungsi atau tidak. Nah, mungkin itu yang nanti akan dilusuri oleh teman-teman, dan kemudian dari Dinas memastikan pada saat pemberian SLF tadi itu apakah jalur evakuasi, tempat evakuasi, fasilitas pemadam kebakarannya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, mungkin itu nanti bisa menjadi catatan teman-teman dari pihak berwajib. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nirwono, dan saat ini kita sudah terhubung juga dengan AKBP Roby Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pak Roby, mungkin bisa disampaikan juga nih kan informasi terbaru di root dari Teradron sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apa saja sebenarnya alat bukti yang ditemukan oleh kepolisian hingga bisa menaikkan status yang bersangkutan menjadi tersangka, dan apa saja perannya dalam kasus ini? Baik. Sejumlah 22 korban. Jadi ini adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan 22 korban meninggal, dan kami yakini ada perbuatan atau kesalahan pidana di dalamnya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan kami bahwa direktur utama ini ada kemungkinan atau hipotesa kami adalah melakukan perbuatan yang dengan sengaja atau karena lalainya tidak menyiapkan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi sarana prasarana dan pelatihan keselamatan kepada karyawannya. Jadi diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini kami sangkakan di pasal 187, 188, dan 359 KUHP. Juga perbuatan tersangka yang dengan sengaja atau karena lalainya tidak mematuhi izin peruntukan gedung yang sebagaimana mestinya adalah sebagai kantor, namun digunakan juga sebagai gudang yang menyimpan barang-barang dengan kerawanan yang tinggi seperti baterai yang ada di TKP. Demikian, Mbak. Baik, jadi terkait dengan hal tersebut, apakah artinya sudah juga ditemukan benang merah atau penyebab utama titik awal api ini muncul benar dari baterai litium yang terbakar atau meledak tersebut, AKBP Roby? Untuk saat ini keterangan saksi menyatakan demikian, namun untuk secara saintifik kita masih masih menunggu dari Laboratorium Forensik Polri yang kemarin pada saat hari kejadian sudah melakukan
olah TKP awal, kemudian juga tadi siang kami dampingi untuk olah TKP lanjutan dan informasi dari Laboratorium Forensik Polri kemungkinan secara tertulis atau hasilnya akan dilayangkan malam ini atau besok pagi. Namun sudah diyakini bahwa demikian benar yang disampaikan oleh saksi. Kemudian untuk alat bukti sendiri, jadi selain keterangan saksi-saksi yang kita gunakan sebagai bukti, juga ada beberapa benda yang ada di TKP, juga ada dokumen-dokumen petunjuk yang sudah kami dapati, antara lain izin-izin terkait operasional perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau pelaksanaan di lapangan. Baik, dengan begitu banyak alat bukti yang sudah ditemukan dan juga keterangan saksi yang telah dihimpun, nah apakah dalam waktu dekat mungkin terbuka juga peluang penetapan tersangka baru, karena kan ini juga disebut-sebut bahwa ada kelalaian dari pihak manajemen operasional gedung tersebut atau pemilik gedung. Seperti apa, Pak Robi? Iya, bisa jadi demikian, Pak, tidak menutup kemungkinan. Namun sampai saat ini karena pemeriksaan masih berlangsung dan belum komprehensif, jadi kita tidak bisa juga sampaikan akan ada atau tidaknya. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka berikutnya setelah daripada direktur utama ini. Baik, tadi sebelumnya staf sus Gubernur Jakarta, Mas Nirwono Yogo juga mengatakan akan ada audit bangunan gedung-gedung perkantoran yang dilakukan oleh pihak Pemprov bekerjasama dengan dinas terkait. Lantas, Mas Nirwono, kira-kira berapa lama hasil audit gedung ini nantinya akan bisa dipublikasikan kepada publik mungkin, dan sanksi seperti apa yang menanti jika ternyata izin-izinnya ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis? Silakan. Ya, baik. Tim sudah bergerak untuk melakukan identifikasi ya, pendataan ulang seluruh bangunan gedung ya. Kita sedang menunggu angka persisnya ya, sehingga kita akan tahu berapa sebenarnya bangunan gedung yang benar-benar tidak siap jika terjadi kebakaran. Itu yang pertama. Kedua, tentu dalam waktu secepatnya ya, dalam waktu 1-2 minggu ke depan kita dapat segera memperoleh informasi bangunan gedung tadi masuk kategori mana. Misal kalau kategorinya hijau berarti bangunan gedung tadi aman ya, secara administrasi maupun secara kefisikan. Terus kemudian yang kedua, bangunan tadi kategori kuning misalnya berarti perlu ada persiapan atau perbaikan. Dan ketiga tentu jika bangunan tadi ternyata tidak memiliki kesiapan jika terjadi antisipasi kebakaran. Nah ini mungkin menjadi perhatian prioritas kita adalah kategori merah ya. Bagaimana bangunan gedung tadi ternyata ditemukan belum menyiapkan jalur evakuasi, tidak memiliki sarana prasarana antisipasi kebakaran, dan termasuk juga jenis usahanya tadi. Jenis usahanya mengandung risiko kebakaran tetapi tidak siapkan untuk mitigasi kebakaran. Ini akan menjadi prioritas untuk segera penanganan ke depannya. Kira-kira itu. Baik, kalau begitu kita akan nantikan ya terkait dengan hasil dari audit tersebut. Nah, terakhir mungkin AKBP Robi, atas perbuatan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka, kira-kira ancaman hukuman seperti apa yang menanti atas hal ini? Kalau untuk ancaman hukuman pidananya pasal 188 dan 359 KUHP itu 5 tahun. Namun bila terbukti 187 atau dengan sengaja itu bisa maksimalnya 12 tahun. Baik, kalau begitu kami akan nantikan terus dan juga kawal bagaimana hasil pemeriksaan lab forensik juga dan apa sebenarnya penyebab pasti dari peristiwa ini. Terima kasih AKBP Robi Heri Saputra, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, dan Mas Nirwono Yogo selaku Stafsus Gubernur Jakarta telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Usa. Selamat malam Pak Robi. Terima kasih. Selamat malam Mas.